Salam sejahtera. Video pembelajaran kali ini adalah pertemuan 10, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat perusahaan tunggal yang menjual barang atau jasa yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Kita lihat pada pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli, yang membedakan adalah kekuatan pasar. Kekuatan pasar atau market power didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meningkatkan harga barang tanpa kehilangan penjualan yang berarti. Uraian tentang biaya sosial perusahaan monopoli menuntut adanya upaya pengaturan yang disebut pembatasan monopoli atau monopoly regulation. Tujuan pengaturan ini tidak saja untuk menekan biaya sosial monopoli, melainkan juga untuk mengubah biaya sosial tersebut menjadi manfaat sosial atau social benefit. Dengan demikian, lewat pengaturan monopoli dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam pengaturan monopoli. Misalnya, membuat undang-undang anti monopoli yang membatasi dan mengatur kemampuan perusahaan untuk memiliki daya monopoli yang besar. Di sini akan dijelaskan dua cara pengaturan monopoli, yaitu pertama dengan menetapkan pajak lamsam dan kedua dengan pajak per unit. Persaingan usaha merupakan suatu proses di mana para pelaku usaha dituntut untuk mengelola usahanya secara efisien, sehingga dapat menawarkan pilihan-pilihan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Persaingan terjadi jika terdapat dua perusahaan atau lebih menawarkan produk dalam suatu pasar. Suatu pasar setidaknya memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai distribusi, yang kedua berfungsi sebagai pembentukan harga, dan fungsi yang ketiga adalah promosi. Dalam strategi dan upaya kegiatan pemasaran, perusahaan harus berpedoman pada azas persaingan usaha. Dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menyediakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Ada 4 azas di dalamnya, yaitu azas itikat baik, yang kedua azas kepastian hukum, yang ketiga azas demokrasi ekonomi, dan yang keempat azas kepentingan umum. Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat. Lihat pasal 1 huruf F Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat ditemukan beberapa unsur yang menjadi parameter suatu kegiatan usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama adanya pelaku usaha, yang kedua menjalankan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa. Azas-azas melakukan persaingan sehat ada 4 bagian di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Azas itikat baik. Azas ini harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha ketika melakukan suatu persaingan usaha. Azas yang kedua yaitu kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam Warasi mengemukakan bahwa terdapat 3 nilai dasar yang ingin dikejar oleh hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Dengan adanya fungsi kepastian hukum dari norma hukum, maka pengaturan tentang persaingan usaha tidak sehat dapat dilaksanakan dengan baik. Azas yang ketiga yaitu demokrasi ekonomi merupakan azas yang mengarahkan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan harus didasarkan pada kepentingan kerakyatan secara keseluruhan. Azas yang keempat yaitu azas kepentingan umum merupakan suatu asas yang mendasarkan diri pada wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua adalah unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat, di mana di dalamnya terdapat dua unsur yaitu adanya pelaku usaha dan yang kedua menjalankan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Yang pertama, adanya pelaku usaha. Di sini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menjalankan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Yang dimaksud adalah pada saat melakukan kegiatan usahanya tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan menghasilkan produksi baik berupa barang ataupun jasa. Demikian video pembelajaran pertemuan 10 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.